Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya akan kembali menceritakan satu kisah misteri di balik kehidupan, yang mana di segmen sebuah kisah misteri di balik kehidupan ini adalah video keempat. Nah, karena banyak permintaan dari sahabat untuk menceritakan kisah misteri di balik kehidupan, video ini sengaja saya buat untuk sahabat-sahabat semua, yang mana di video ini tidak akan menceritakan sesuatu yang mengerikan, tidak, tapi lebih banyak gambaran kehidupan tentang perjuangan. Banyak hikmah dalam cerita ini yang dapat kita jadikan bekal untuk kehidupan kita ke depan. Cerita yang saya bawakan kali ini merupakan sebuah kisah kiriman dari salah seorang sahabat yang berasal dari ibu kota Jakarta, Bang Joni. Beliau adalah seorang penggiat sosial. Bang Joni pernah bertemu dengan seorang wanita kecil, Kinar. Kinar adalah sosok yang boleh kita katakan sebagai malaikat kecil. Karena pertemuan Bang Joni dengan Kinar, banyak sekali kisah kehidupan yang dipetik Bang Joni dari seorang anak perempuan yang baru berusia 13 tahun. Jadi, bagaimana kisah tentang Kinar? Simak hanya di sebuah kisah misteri kehidupan. Sebelum saya masuk ke cerita tentang Kinar, untuk sahabat-sahabat yang kemarin bertanya ya, kapan baju sebuah kisah misteri diproduksi? Nah, sekarang kita mempersiapkan untuk pre-order, atau sahabat-sahabat bisa pesan dulu sebelum diproduksi. Nanti sahabat-sahabat bisa memesan di nomor admin yang akan ada di deskripsi dan di kolom komentar. Sahabat bisa WA, nanti admin akan mengarahkan tentang cara pemesanan. Dan t-shirt sebuah kisah misteri hanya diproduksi 100 piece. Sampai hari ini sudah laku terjual sebanyak 60 piece. 60 daftar nama sahabat-sahabat sudah ada di list kami. Sekarang hanya tersisa 40 piece saja. Jadi siapa cepat dialah yang dapat. Di sini juga saya ingin mengajak sahabat-sahabat sedikit berbagi dengan membeli t-shirt sebuah kisah misteri. Sahabat-sahabat di sini juga sudah ikut bersumbangsi untuk memberi santunan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, karena sebagian hasil dari penjualan t-shirt sebuah kisah misteri akan kita donasikan atas nama sahabat sebuah kisah misteri. Jadi siapa yang mau boleh langsung hubungi nomor admin yang ada di kolom komentar. Kinar, sebuah nama yang masih diingat oleh sahabat sebuah kisah misteri yang mengirimkan kisah ini. Kinar adalah seorang wanita cilik yang berusia 13 tahun. Seorang wanita yang dikatakan oleh sahabat kita yang mengirimkan kisah ini adalah perwujudan atau sosok malaikat kecil di kehidupan nyata. Sahabat yang mengirimkan kisah ini bernama Bang Joni. Beliau tinggal di Jakarta. Bang Joni ini adalah penggiat sosial. Bang Joni dan beberapa orang teman kerjanya
mereka membentuk satu tim kecil-kecilan mengumpulkan dana yang mereka kumpulkan dari uang kantong sendiri dan dana-dana yang dikumpulkan dari tetangga-tetangga sekitar, kerabat-kerabat terdekat untuk didonasikan kepada sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang benar-benar membutuhkan. Bang Joni di sini bersama kawan-kawannya turun langsung ke lokasi menemui orang-orang yang memang patut dan layaklah kita santuni. Jadi sebelum Bang Joni ini melakukan istilahnya turun ke lapangan, ya dengan dana sudah terkumpul di kas yang dipegang sama si Bang Joni, mereka ini melakukan observasi dulu. Turun ke lokasi melihat kira-kira di bagian Jakarta mana nih wilayah yang layak kita datangi untuk kita berikan uang santunan yang sudah kita kumpulkan. Di sini beberapa orang teman Bang Joni, mereka ini berbagi tugas lah. Ada yang mengumpulkan data wilayah mana, daerah mana yang istilahnya penduduknya ekonomi menengah ke bawah atau yang layak mendapat santunan, itu dikumpulin semua. Hingga pada suatu ketika Bang Joni dan kawan-kawannya ini sepakat untuk mendatangi salah satu wilayah permukiman kumuh yang ada di Jakarta. Tapi sebelum Bang Joni ini turun langsung ke pemukiman kumuh itu, ya, Bang Joni ini datang ke sana itu bukan mendapat kabar dari warga ya, atau dari orang lah yang memberi kabar kepada Bang Joni kalau orang-orang atau warga-warga yang tinggal di kampung kumuh itu layak mendapat bantuan, tidak. Ya, Bang Joni datang ke kampung kumuh itu ini berdasarkan observasi, atau Bang Joni ini mendapatkan data langsung ketika bertemu dengan seorang anak yang bernama Kinar. Pertemuan Bang Joni tidak disengaja. Kinar yang berjualan koran di salah satu lampu merah pada suatu hari menjajakan atau menawarkan koran yang dijual sama si Kinar kepada Bang Joni yang tengah mengendarai sebuah mobil. Kinar ini ngetok-ngetok kaca. "Yo, Bang, koran Bang, baca koran nggak?" Nah, Bang Joni yang pada saat itu berkendara di siang hari bertanya sama si Kinar, "Kamu jual koran? Koran pagi kamu jual siang, mana ada lah dek orang yang mau beli koran kamu." Tapi di sini Kinar mengatakan, "Sama aja Bang, koran pagi sama koran siang kan belum basi. Belilah Bang, nih koran, beli satu ya." Nah, Kinar ini menjajakan itu dengan cara yang unik, dengan cara yang lucu. Sebelum Bang Joni membeli koran yang ditawarkan oleh si Kinar, Bang Joni ini memperhatikan setiap sudut dari lampu merah tersebut. Di sana ramai anak-anak perempuan, anak-anak laki yang seumuran sama si Kinar. Tapi cuman si Kinar inilah yang berdagang atau menjual koran. Selebihnya anak-anak kecil yang seumuran sama si Kinar. Mereka di sana tuh ngetok-ngetok kaca mobil, mereka minta-minta, ya kasar ngomongnya, mereka ini ngemis. Nah, jadi Bang Joni di sini agak sedikit merasa beda lah dengan si Kinar. Bang Joni nanya, "Dek, nama kamu siapa?" "Kinar Bang." "Kinar, itu teman-teman kamu?" "Iya, itu teman-teman tetangga aku, kami tinggal deketan kok." "Nah, teman-temanmu nggak bawa koran bisa dapat duit. Masa kamu bawa koran yang tadi pagi yang seharusnya kamu jual, malah kamu jual siang?" "Jarang lah dek, orang yang mau beli koran." Nah, Kinar di sini mengatakan kalau pagi Kinar sibuk Bang, Kinar nggak bisa jualan koran. Ya siang lah, daripada Kinar main keluyur-keluyuran, yuk Kinar jualan koran. Kalau ada orang yang minta jualin air atau jualin rokok, yuk Kinar juga mau. Tapi yo cuman ada koran, yuk Kinar jual koran lah Bang. Yang penting dapat duit buat makan. Nah, Bang Joni di sini menanyakan sama si Kinar, "Tuh, kalau kamu mau nyari duit untuk makan, nggak perlu kamu capek-capek gendong koran. Kamu lihat tuh, teman-teman kamu tuh, cuma nadain tangan, ngetok-ngetok kaca, mereka dapat duit." Di sini Kinar tidak sependapat dengan Bang Joni. Malah anak kecil ya yang usianya baru 13 tahun mengatakan kepada Bang Joni, kalau Kinar nggak mau Bang minta-minta kayak gitu, lebih baik Kinar jualan koran basi yang kayak Abang bilang tadi. Nah, Bang Joni di sini tersenyum dan akhirnya
Bang Joni memberikanlah uang kepada si Kinar. Uang yang diberikan Bang Joni itu bukan untuk membeli koran, tapi memang benar-benar tulus dari hati Bang Joni untuk memberikan uang itu kepada si Kinar, karena Bang Joni ini merasa respect sekali. Dia salut dengan si Kinar. Dia mau berjuang daripada dia harus meminta-minta. Nah, dari pertemuan hari itu, Bang Joni ini tertarik sekali dengan sosok Kinar. Nah, keesokan harinya, Bang Joni lewat lampu merah itu tidak bawa mobil lagi. Jadi dia menggunakan sepeda motor. Sengaja Bang Joni parkir sepeda motornya dari jauh, cuman untuk mencari si Kinar. Kira-kira siang ini Kinar jualan koran nggak? Aku mau memperhatikan, Bang Joni bilang. Sebenarnya apa sih kegiatan anak ini selain jualan koran? Nah, jadi Bang Joni memperhatikan dari jauh, terlihatlah sosok Kinar kecil yang menggunakan baju itu selebor. Bajunya kebesaran, celananya kebesaran, sendal yang digunakan Kinar pun itu bukan ukuran kakinya si Kinar. Nggak tahu itu sendal siapa. Dari kejauhan, Bang Joni terus memperhatikan gerak-gerik dari si Kinar. Terlihat di terik panas matahari. Walaupun koran-koran yang dijajakan sama si Kinar ini itu jarang lah dibeli sama orang, tapi Kinar sama sekali tidak pernah menurunkan senyumnya. Mau orang itu beli, mau enggak, Kinar tetap tersenyum dan mengucapkan salam. Nah, Bang Joni berhari-hari, hampir setiap hari beliau katakan memperhatikan gerak-gerik dari si Kinar, tapi Bang Joni ini belum tertarik untuk mencari tahu Kinar ini tinggal di mana, hingga pada suatu ketika sebuah realita, sebuah fakta yang disaksikan sendiri oleh Bang Joni tentang kehidupan dari si Kinar. Pada hari itu, Kinar berjualan koran sambil menggendong seorang anak kecil. Awalnya di sini Bang Joni berpikir agak sedikit negatif. Bang Joni berpikir mungkin ini trik dari si Kinar. Orang-orang yang melihat kalau Kinar ini sambil gendong anak kecil, sambil jual koran, orang-orang itu akan simpatik. Orang-orang itu akan kasihan, pasti akan membeli koran dari si Kinar. Tapi itu cuma sekedar pemikiran dari Bang Joni, bukan faktanya. Ketika Bang Joni tahu apa alasan Kinar pada hari itu membawa adiknya untuk berjualan koran, Bang Joni merasa sangat bersalah sekali dengan apa yang sudah beliau pikirkan. Suuzon dengan si Kinar. Di hari itu, Bang Joni melihat kalau Kinar capek gendong adiknya si Kinar yang usianya kurang lebih sekitar 2 tahun lah, Bang Joni bilang itu ditaruh lah di trotoar jalan, tempat duduknya itu dialasin koran, nggak pakai payung, di terik panas matahari. Di bawah teriknya sinar matahari di sini, Bang Joni melihat adiknya Kinar ini diletakkan atau didudukin sama si Kinar di pinggiran trotoar jalan. Bocah kecil yang baru berusia sekitar 2 tahun itu duduk beralaskan koran, yang mana Kinar meninggalkan adiknya karena Kinar berjualan di pinggir jalan. Jarak Kinar berjualan dengan tempat duduk adiknya ini nggak terlalu jauh. Kinar pun yang sedang berjualan koran sesekali menoleh ke belakang melihat ke arah adiknya yang tengah mengisap jempol. Bocah 2 tahun itu pun sesekali menangis. Nah, ketika Kinar ini mendengar suara tangisan adiknya menangis, entah karena haus, entah karena disengat matahari yang sangat terik sekali, Kinar dengan sigap berlari dengan menenteng korannya, berlari menghampiri adiknya dan meletakkan koran. Adiknya pun digendong. Nah, melihat pemandangan itu, Bang Joni ini semakin penasaran tentang sosok si Kinar. Beliau pun langsung memutuskan berdiri dari tempat Bang Joni duduk memperhatikan si Kinar. Bang Joni yang menggunakan sepeda motor di sini lalu menghampiri si Kinar, berhenti pas di depan Kinar yang tengah menggendong adiknya. Bang Joni di sini menyapa Kinar. "Hei, Kinar." Kinar yang tengah menggendong adiknya menatap ke arah Bang Joni dengan wajah yang kebingungan.
Karena melihat wajah si Kinar bingung, Bang Joni di sini kembali menyapa. Masih ingat gak sama saya? Kinar menggeleng dan mengatakan, siapa? Nah, barulah di sini Bang Joni sadar ya, Kinar tidak mengenali Bang Joni karena Bang Joni ini belum melepas helmnya. Ketika Bang Joni membuka kaca helmnya, baru di sini Kinar, oh Om ya, yang kemarin ya. Kenapa Om? Mau nyari koran basi? Nah, Bang Joni di sini tersenyum dan langsung lah ya Bang Joni bertanya sama si Kinar, kamu udah makan belum? Kinar ya malu-malu menjawab antara iya mau jawab belum makan, antara mau jawab udah makan. Tapi terlihat ketika Bang Joni ini nawarin Kinar makan, ya anak yang berusia 13 tahun ini itu terlihat ya belum makan lah. Jadi Bang Joni di sini langsung bilang sama Kinar, ayo naik boncengan motor Om, kita cari makan. Singkat cerita di sini Bang Joni langsunglah mengajak Kinar pergi ke salah satu warung makan yang ada di dekat perempatan lampu merah. Sesampainya di warung makan, di sini Bang Joni turun mengajak si Kinar, mengajak adiknya Kinar yang terus digendong ya sama si Kinar. Masuklah mereka ke warung makan tersebut. Nah, karena usia adiknya si Kinar ini baru sekitaran 2 tahun, ya Bang Joni di sini bertanya sama si Kinar, adikmu biasa makan apa? Kalau istilahnya kalau nasi yang mereka pesan ini nggak cocok untuk adikmu, nanti biar Om belikan roti ya biar dimakan sama adikmu. Tapi di sini Kinar mengatakan sama si Bang Joni ini, nggak apa-apa Om, nanti adikku biar makan sama-sama aku. Lalu di sini Bang Joni pun memanggil pelayan yang ada di warung tersebut. Kinar disuruh memesan apa saja makanan yang mau dimakan sama si Kinar, bebas. Kamu mau minum es, mau minum jus buah-buahan, atau mau minum teh, mau minum susu, silahkan pesan. Sedangkan di sini Bang Joni cuma pesan air putih, segelas kopi, sama soto. Nah, Kinar di sini mengikuti istilahnya pesanan dari si Bang Joni ini. Bang Joni memesan soto, Kinar pun di sini memesan soto. Nah, setelah makanan siap disajikan, Kinar yang sedari tadi menggendong adiknya si Kinar pun di sini istilahnya seneng lah masuk ke tempat itu. Keadaannya dingin ya karena pakai kipas angin. Bang Joni sebelum mereka makan di siang hari itu berniat ingin langsung menanyakan beberapa pertanyaan kepada si Kinar. Tapi karena terlihat dari wajah Kinar ini sedang asik, dia sedang anteng banget ngelihat adiknya lagi main-main di warung makan itu, Bang Joni tidak mau mengganggu momen Kinar bermain. Kebersamaan dengan adiknya di siang itu nggak mau diganggu. Bang Joni di sini ingin lebih melihat langsung kebahagiaan dari si Kinar kecil dengan adiknya. Setelah mereka ini selesai bermain, makanan sudah dihidang, Bang Joni memanggil Kinar. Kinar, sini. Makananmu sudah siap. Oh ya Om, tunggu bentar ya. Kinar pun langsung gendong adiknya lagi, berjalan menghampiri si Bang Joni. Duduklah mereka di meja makan. Nah, sebelum si Kinar ini menyantap makanan yang sudah dipesannya, semangkuk soto dengan nasi. Bang Joni ini melihat kalau dari wajah si Kinar ini celingak-celinguk seperti ada yang hilang, seperti ada yang dicari sama si Kinar. Bang Joni penasaran, apa yang kurang kira-kira? Kinar ini tengah memperhatikan apa, sedang mencari apa. Sedangkan adiknya sedang duduk nih di samping Bang Joni, pas di tengah-tengah adiknya si Kinar. Lantas Kinar di sini meninggalkan Bang Joni yang duduk di samping adiknya tanpa berkata sepatah kata pun. Kinar berdiri dari bangkunya. Bang Joni memperhatikan, mau kemana? Kinar ini mau kemana? Dari tadi dia celingak-celinguk. Soto yang sudah disediakan di depannya, soto itu nggak disentuh sama si Kinar, malah dia mencari sesuatu. Lantas Bang Joni memperhatikan Kinar ini berjalan mendekati si pedagang soto. Sesampainya di tempat orang berjualan soto ya, di dekat gerobak soto itu, ternyata Kinar menghampiri pedagang soto itu meminta 2 plastik. Nah, Bang Joni bingung. Untuk apa? Kinar untuk apa nih minta plastik sama si pedagang soto?
Lantas Bang Joni kembali memperhatikan Kinar berjalan dengan membawa plastik di tangannya. Sesampainya Kinar kembali, Kinar duduk dan Bang Joni di sini belum bertanya apa maksud tujuan Kinar minta plastik. Bang Joni cuman ngomong dalam hati lah istilahnya. Apalah yang mau dibuat sama anak ini? Bang Joni cuma memperhatikan kalau Kinar ini dengan cekatan nasi yang ada di dalam piring itu dibagi dua sama si Kinar. Sebagian dimasukkan ke dalam plastik dan soto yang ada di dalam mangkok itu juga dibagi dua sama si Kinar. Dimasukkan ke dalam plastik, dibungkus rapi sama si Kinar, diletakkan di atas meja. Bang Joni di sini memperhatikan dan barulah beliau bertanya sama Kinar, "Loh, Kinar, itu kok sotonya nggak langsung kamu makan? Kok kamu bungkus? Untuk apa?" Lantas di sini Kinar tersenyum menjawab pertanyaan dari Bang Joni, yang mana jawaban yang diberikan oleh Kinar membuat Bang Joni diam beberapa detik, memikirkan anak kecil yang ada di hadapannya. Ini kok bisa berpikir dewasa, kok bisa sifatnya layaknya orang yang hidup sudah lama lah istilahnya. Kinar mengatakan, Kinar sengaja membagi nasi ini setengah untuk Kinar makan bersama adik, setengah lagi untuk ibu di rumah karena ibu Kinar pasti belum makan. Bang Joni cuman terdiam, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Lantas di sini Kinar kembali menyapa si Bang Joni. "Om, itu sotonya makan, nanti dingin, nggak enak." Bang Joni di sini disuruh sama si Kinar makan soto hangat di hadapannya. Tangan Bang Joni ini gemetar, memegang sendok itu gemetar. Karena apa? Bang Joni ingat sama ibunya di rumah, ingat sama istrinya di rumah. Kok aku makan di sini, aku nggak inget ya sama ibuku di rumah, sama anakku di rumah, sama istriku di rumah. Tapi anak kecil ini, dia makan enak sama aku, dia lebih mikirin ibunya. Sebelum soto itu disentuh sama Kinar, dia lebih memilih untuk membagi soto itu untuk dibawa pulang. Jadi Bang Joni di sini sempat meneteskan air mata di dalam hati. Dia mengatakan sama Kinar, "Kinar, kalau cuman sekedar untuk ibumu, kamu mau soto ini dibungkus untuk dibawa pulang, kok kamu nggak ngomong sama Om? Kenapa harus soto yang akan kamu makan, kamu bagi untuk ibumu?" Lagi-lagi jawaban si Kinar di sini membuat Bang Joni terdiam. Kinar di sini dengan santai menjawab pertanyaan tersebut, "Om, seumur umur Kinar baru sekali loh makan di tempat seperti ini, makan enak seperti ini. Nggak mungkin, Om. Kinar sudah diajak makan di sini, nggak mungkin Kinar minta yang lebih. Cukup kok. Kami juga biasa makan satu porsi bagi 3, itu sudah biasa." Bang Joni sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Bang Joni di sini memanggil pelayan, menyuruh si pelayan ini menyiapkan satu porsi soto lagi. Tapi di sini dengan tegas Kinar memohon sama Bang Joni, "Makasih Om, sudah cukup. Kinar kan bilang ini cukup untuk kami bertiga." Nah, karena ya Bang Joni ini tidak mau merusak perasaan dari Kinar, nggak mau juga meremehkan lah, yo maksa untuk ngasih makanan. Bang Joni nggak kayak gitu orangnya, yo diikutin lah mau si bocah kecil yang bernama Kinar itu. Setelah Bang Joni, Kinar, mereka sudah makan sama-sama. Bang Joni di sini menambahkan dalam tulisan yang beliau kirim di email, ketika Bang Joni ini memperhatikan si Kinar yang sedang makan. Porsi soto yang dimakan sama si Kinar ini itu kan tinggal setengah porsi nasi soto yang dimakan sama si Kinar. Dilihat, diperhatikan sama si Bang Joni, lebih dari setengah nasi soto itu dimakan sama adiknya si Kinar. Kinar yang nyuapin adiknya. Bang Joni memperhatikan.
3 kali si Kinar ini nyuapin adiknya. Baru si Kinar ini menyuapkan nasi itu 1 suapan ke dalam mulutnya. Tapi di sini Bang Joni sama sekali tidak melihat kalau Kinar ini, dari raut wajahnya terlihat kalau dia itu seolah-olah lapar banget, pengen makan, pengen ngabisin soto itu, sama sekali nggak ada. Yang terlihat dari gerak tubuh Kinar, terlihat apa yang dilakukan Kinar ini tulus untuk si adik. Dan terlihat dari cara Kinar menyuapin adiknya makan, Kinar ini sudah lama sekali paham tentang mengasuh anak kecil. Nasi soto itu cuma dimakan sedikit sama si Kinar. Setelah selesai makan, Bang Joni di sini sambil minum kopi bertanya sama si Kinar, "Kinar, Om perhatiin kamu kok makannya dikit. Apa kenyang sama kamu?" Kinar di sini ya cuman tersenyum. Dia cuma mengatakan Kinar nggak biasa makan banyak. Kalau Kinar makan banyak-banyak, perut Kinar besok sakit. Loh, memang kenapa? Bukannya kalau perut kenyang, kamu bisa tidur nyenyak. Kinar di sini tersenyum seolah-olah ingin menahan tawa, mengatakan kepada Bang Joni, Kinar takut kalau hari ini kenyang, besok nggak dikasih kenyang lagi, pasti perut Kinar sakit. Berarti inti dari apa yang dikatakan Kinar, dia itu membiasakan dirinya makan dikit karena besok, lusa, Kinar ini pasti makan dengan porsi yang sama. Dia tidak mau makan lebih, takutnya besok pagi lambungnya itu minta diisi lebih lagi, Kinar nggak punya duit. Itulah inti apa yang disampaikan oleh si Kinar. Nah, dengan apa yang disaksikan langsung sama si Bang Joni tentang karakter watak si Kinar ini, beliau semakin penasaran. Ya, beliau semakin ingin tahu Kinar ini siapa, kemana ibu dan bapaknya, kok sampai bocah berusia 13 tahun jualan koran. Kinar sambil ngasuh adiknya juga sambil jualan koran. Kemana kedua orang tuanya dan di mana si Kinar ini tinggal. Bang Joni pun di sini bertanya sama si Kinar, "Dek, rumah kamu di mana? Boleh nggak Om anterin kamu sampai pulang ke rumah?" Nah, Kinar di sini mengatakan, "Nggak jauh kok Om, tapi Om nanti susah kalau ke sana." "Susah kenapa? Kan kita pakai motor." "Ya justru itu, motornya Om nggak bisa lewat tempat tinggal Kinar, nyebrangin kali itu nggak bisa, motor nggak bisa lewat. Ya udah, kalau motor Om nggak bisa lewat, kita jalan kaki. Om pengen bertemu sama bapak ibumu." Kinar pun menjawab pertanyaan dari Bang Joni. Beliau mengatakan, Ibu ada Om, Ibu di rumah. Bapak? Kalau Bapak Kinar sudah pergi kerja. Bang Joni di sini ingin menegaskan, tapi Kinar mengatakan nggak tahu. Tapi Bapak sudah lama. Semenjak Ibu sakit, Bapak udah nggak pulang lagi. "Oh, Ibu kamu sakit? Sakit apa?" Bang Joni kembali menekankan keadaan tentang ibunya si Kinar. Terlihat ketika menjelaskan kondisi dari sang ibu. Wajah dan tatap mata si Kinar yang dari tadi menunjukkan beliau adalah anak yang tegar dan kuat, kini mulai berkaca-kaca. Dengan suara yang agak terdengar pelan ya, ucapan kalimatnya pelan, dia menjelaskan kondisi ibunya. Ibu Kinar sakit Om, tapi Kinar nggak tahu ibu itu penyakitnya apa. Ibu nggak bisa jalan. Ibu bilang dari bagian pinggang sampai ujung kaki, ibu itu udah nggak bisa merasakan apa-apa. Tapi sesekali kalau penyakit ibu tuh sedang kambuh, ibu merasa di tulang belakangnya ini sakit sekali. Nah, seperti hari ini nih, pagi tadi, ibu itu mengeluhkan
tulang pinggulnya ini sakit sekali. Makanya hari ini Kinar bawa adik jualan karena ibu nggak bisa jagain adik. Dari apa yang diucapkan oleh si Kinar, Bang Joni ini merasa sangat bersalah sekali. Karena ketika Bang Joni melihat Kinar ini nenteng-nenteng gendong adiknya sambil jualan koran, Bang Joni beranggapan kalau Kinar ini sedang menggunakan trik menarik perhatian pengguna jalan agar iba, agar dapat membeli koran yang dijajakannya. Ternyata salah. Kinar di sini terpaksa membawa adiknya yang baru berusia 2 tahun jualan karena kondisi ibunya Kinar di rumah itu sedang sakit parah. Bang Joni di sini sempat meminta maaf sama si Kinar. Dek, maafin Oom ya. Oom sudah salah duga sama kamu. Astagfirullahaladzim. Bang Joni di sini merasa sangat bersalah sekali. Dia sudah suuzon sama si Kinar. Mendengar penjelasan tentang kehidupan, keadaan dari si Kinar, Bang Joni di sini kembali memiliki niatan untuk melihat langsung di mana si Kinar ini tinggal, seperti apa situasi, kondisi, keadaan atau kehidupan dari si Kinar. Tetap di sini Bang Joni sebagai pelaku atau penggiat sosial ya, orang yang istilahnya sering melakukan kegiatan sosial dengan tim atau dengan kawan-kawannya. Bang Joni ini harus teliti, harus waspada juga menghadapi bocah-bocah seperti si Kinar. Maaf dalam tanda kutip, bocah-bocah jalanan lah, karena tidak semua anak-anak jalanan itu apa yang diucapkannya jujur. Karena Bang Joni ini bukan sekali dua kali bertemu anak jalanan mengatakan, Om, ibuku sakit, Om, bapakku sakit, Om. Setelah bantuan diberikan, baru Bang Joni dan kawan-kawannya ngecek ke lokasi. Ternyata anak-anak itu bohong. Uang yang diberikan, bantuan yang diberikan, itu digunakan untuk hal-hal lain. Tapi ya, untuk permasalahan dengan si Kinar ini, walaupun Bang Joni ini hatinya sudah tergugah, air mata Bang Joni sudah jatuh membasahi sanubarinya, Bang Joni tetap berhati-hati. Dan Bang Joni pun di sini meminta Kinar menunjukkan di mana rumahmu, Dek. Boleh nggak Om berkunjung ke rumahmu untuk melihat keadaan ibu kamu? Kinar di sini sama sekali tidak menolak, cuman pesan yang disampaikan Kinar mengatakan kepada Bang Joni, mungkin nanti kalau Om sampai ke sana, Om jangan bingung melihat warga-warga yang ada di sana agak celamitan, melihat orang luar masuk ke sana. Kalau ketemu sama bapak-bapak atau sama pemuda-pemuda yang ada di sana, rokok Om bakal habis. Kalau satu minta, pasti yang lain minta sampai rokokmu habis. Kalau menurutku lebih baik Om mau datang ke tempatku, jangan bawa sepeda motor. Sepeda motor nanti dititipin aja jauh-jauh, biar kita jalan kaki saja sampai ke rumahku. Kinar di sini memberikan istilahnya gambaran lah di mana lokasi tempat tinggalnya dan betapa keras lingkungan tempat tinggal Kinar. Setelah mereka ini keluar dari warung soto tersebut, Bang Joni, Kinar yang sambil menggendong adiknya, mereka pun berjalan pelan menyusuri pinggiran ibu kota dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Bang Joni. Hingga sampailah di mana Kinar mengatakan, Om, stop di sini. Motor Om kita titip di sini saja. Kinar mengatakan, aman Om, motor Om aman di sini. Ada sebuah warung kelontongan yang mana dari warung kelontongan itulah si Kinar ini mendapatkan koran-koran yang beliau jual. Kinar mengatakan itu kantornya Kinar, tempat kerja Kinar ya di situ nih. Sekalian Kinar mau balikin koran, nanti Kinar titipin motornya si Om. Loh, nitip di sini? Yakin kamu aman? Karena Bang Joni melihat lokasi yang mereka berhenti sekarang itu sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Kinar tadi. Kalau Om datang ke tempatku, hati-hati Om, rokok Om habis.
Karena memang terlihat, ya mohon maaf ya, agak sedikit tinggi lah ya tingkat kriminalitas yang ada di sana. Banyak pemuda-pemuda tanggung nongkrong di pinggir jalan dengan rambut yang ya acak-acakan, tatoan banyak. Bang Joni pun di sini ya agak merasa getar-getir lah markirin motornya di sana. Tapi si Kinar kecil meyakinkan aman. Aku jamin aman. Rumahku nggak jauh kok om dari sini. Kita jalan kaki aja. Bang Joni pun di sini memarkirkan sepeda motornya. Mereka pun berjalan menyusuri pinggiran rel kereta api. Masuklah Kinar dengan Bang Joni ke sebuah lorong yang cukup gelap. Nah, mulai dari masuk lorong yang gelap tadi, Bang Joni sudah melihat bangunan-bangunan yang ada di sana. Itu bukan bangunan semi permanen, tapi rumah yang mereka katakan di sana itu dibangun dari kardus. Dindingnya terbuat dari triplek-triplek bekas. Mana yang triplek bekas itu bolong, itu ditampal dengan kardus. Atapnya, semuanya itu terbuat dari tenda biru. Rumah yang berukuran kecil di tengah-tengah permukiman kumuh. Kinar mengatakan, inilah om tempat tinggalku, dan menunjuk satu rumah. Satu gubuk yang sudah cukup reot. Kinar mengatakan itu rumahku. Ayo kita ke sana. Bang Joni pun di sini berjalan. Memasuki perkampungan kumuh itu, baru Bang Joni ini melewati beberapa rumah. Ya, dari tempat dia masuk, Bang Joni di sini sudah dicegat dengan beberapa pemuda dan beberapa orang bapak-bapak. Seorang pria asing. Dari tatapan wajah ibunya Kinar yang sedang menahan sakit ini seketika langsung berubah dengan tatapan yang penuh ketakutan, dengan wajah yang menggambarkan ketegangan.